Hijrah Diaries. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin nalqah, amma ba'd. Sahabat hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak penjelasan singkat tentang makna surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq ini seringkali disandingkan dengan surat An-Nas, dan sering disebut dengan Al-Mu'awwidhatain, yaitu surat yang memiliki makna perlindungan, dua surat perlindungan. Karena memang ia seringkali dibaca dalam rangka untuk menangkal serangan kejahatan dari makhluk-makhluk Allah, baik yang nyata maupun yang tak kasat mata. Dan kita akan bersama-sama menyimak sedikit penjelasan tentang surat ini. Yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah sesungguhnya aku berlindung kepada Allah, sang penguasa waktu subuh, atau yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah itu ada banyak, dan ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah itu ada yang membawa keburukan, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk-makhluk tersebut. Kita bisa katakan misalnya binatang berbisa, atau kemudian syaitan, atau kemudian sihir, atau kemudian para penjahat, ya, para penipu, orang suka menggibah dan seterusnya. Itu adalah keburukan-keburukan yang dibawa oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan mereka. Kita membaca surat ini. Kemudian di sebagian riwayat disebutkan pula, kita disyariatkan pula untuk membaca doa perlindungan di waktu pagi dan di waktu sore dalam rangka berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk-makhluk tersebut. Seperti ada riwayat mengatakan, barang siapa mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahilladzi, dengan menyebut asma Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ya, tidak ada yang bisa memberi madarat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa memberi madarat. Itu kita baca 3 kali di waktu pagi setelah sholat subuh, dan 3 kali setelah sholat asar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari keburukan-keburukan yang ada. Bagaimana dengan anak-anak kecil? Ya, bayi yang belum bisa berbicara, mereka belum bisa berta'awud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pula membacakan doa perlindungan untuk cucu-cucu beliau. Ya, kita memegang anak kita sebagaimana Nabi memegang cucunya, sembari membaca doa u'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dan ini adalah makhluk-makhluk yang membawa keburukan semua. U'idzuka, aku memintakan perlindungan kepada engkau. Bikalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min kulli syaitanin, dari gangguan setiap syaitan. Agar Allah Subhanahu wa taala melindungi anak-anak kita, bayi-bayi kita yang masih kecil dari gangguan setan. Wa hammah, hammah itu kullu dzawatis sumum. Itu setiap binatang yang membawa bisa. Setiap hewan yang memiliki racun yang bisa membahayakan diri kita, membahayakan anak-anak kita. Min kulli syaitanin wa hammah, min kulli ainin lammah. Dan juga aku memintakan perlindungan untukmu dari gangguan pandangan mata jahat. Itu adalah bagian dari makhluk-makhluk yang membawa keburukan. Dan di dalam surat ini kita beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari keburukan mereka. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila ia telah mulai beranjak gelap gulita. Karena malam itu banyak sekali kemungkaran di dalamnya, banyak kemaksiatan. Orang-orang ahli maksiat rata-rata mereka melontarkan aksi kemaksiatannya di waktu malam. Apakah itu mencuri, apakah itu merampok, kemudian mengirimkan sihir, ya,
Kemudian ada binatang-binatang malam yang berbahaya keluarnya di waktu malam. Seperti apa contohnya? Binatang yang biasanya keluar malam dan membahayakan manusia. Ular misalnya. Atau kemudian ada serigala, harimau. Kalau seseorang itu tinggal di dekat hutan, kita berlindung kepada Allah dari keburukan malam. Itu. Dan ada orang hilang atau entah kemana, tersesat di malam hari. Karena malam itu kejahatan biasanya dilakukan di waktu tersebut. Ada banyak riwayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tatkala ada bintang jatuh, maka bintang itu sebenarnya dia sedang mengejar jin-jin yang mencuri berita langit. Dan bintang jatuh itu adanya di malam hari, bukan di siang hari. Kalau siang hari yang kelihatan adalah matahari, bukan bintang jatuh lagi. Itu menunjukkan jin-jin itu juga seringkali mencuri berita langit, melakukan aksi pencurian itu di malam hari. Maka kita berlindung kepada Allah dari bahayanya waktu malam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung kepada Allah min syarrin naffatsat, dari keburukan an-naffatsat, yaitu para wanita-wanita tukang sihir, as-sawahir. Para wanita-wanita tukang sihir yang mereka itu meniup fil 'uqad, di buhul-buhul, di tali-tali. Jadi para ulama kita menjelaskan tatkala menafsirkan ayat ini, tukang sihir itu ketika ia hendak melakukan aksi sihirnya, dia akan membuat tali atau bundelan atau buhul. Ya. Kemudian dia membaca mantra isti'anah kepada syaitan, kepada jin. Kemudian dia meniup buhul tadi. Nah, kalau dia sudah meniup kepada buhul tadi, maka sihir itu akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan sihir itu dilakukan oleh manusia dengan meminta tolong kepada jin, kepada syaitan. Ya, bertujuan untuk membuat orang itu menjadi mati, membuat orang itu menjadi sakit, membuat orang itu menjadi kehilangan akal, membuat orang itu menjadi bercerai dari istrinya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Itu di antara tujuan-tujuan utama sihir, yaitu menceraikan antara suami dengan istrinya. Apakah dengan gendam, apakah dengan pelet, ilmu pengasihan dan yang lain sebagainya. Itu semua adalah bagian dari sihir. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan para tukang sihir yang meniup-niup buhul tersebut, agar kita tidak terkena bahaya sihir. Sahabat hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang merasa dirinya itu sedang terkena sihir, maka dia disunnahkan untuk memperbanyak membaca al-mu'awwidhatain, surat An-Nas dan surat Al-Falaq, karena di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar sekali, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari gangguan sihir. Dan kalau sudah terkena sihir, Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan sakit dan gangguan yang ditimbulkan oleh tukang sihir tersebut. Dan sihir ini pelakunya kafir. Ya, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, para syaitan itulah yang kafir, karena mereka mengajari manusia ilmu sihir. Jadi mempelajari sihir, kemudian mempraktekkan ilmu sihir adalah sebuah kekufuran yang pelakunya telah keluar murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa melindungi, meminta kepada Allah perlindungan dari bahaya sihir, dan juga memintakan perlindungan untuk anak-anak kita, keluarga kita, kemudian orang-orang yang ada di dekat kita, dengan sering-sering membaca surat Al-Mu'awwidhatain, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan orang-orang yang dengki tatkala ia mendengki. Ya, ini orang yang mendengki itu kenapa bisa menimpakan madarat? Iya, karena hasad itu adalah dia benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada
salah satu hambanya. Kita tidak suka kalau saudara kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menginginkan agar kenikmatan tersebut hilang dari saudara kita. Ini jeleknya hasad seperti itu. Tidak senang saudaranya itu gembira dan dia bercita-cita menghilangkan kegembiraan yang dimiliki oleh saudara kita. Ini berbeda dengan ghibthah. Ya. Ghibthah itu kita, wah itu orang kaya dia sedekah kemana-mana. Wah itu orang pintar dia mengajar kemana-mana. Saya pengen seperti itu. Tanpa kita menghendaki hilangnya anugerah itu dari orang lain. Itu sesuatu yang terpuji. Itu namanya berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tetapi hasad, ini kita benci kalau ada orang lain senang dan kita mengharap agar kesenangan itu hilang. Itu adalah sifat yang buruk yang diwariskan oleh iblis laknatullahi alaih. Dan orang yang hasad ini dia memberikan madarat yang besar. Termasuk al-ain. Pandangan mata jahat itu bisa terjadi manakala orang memandang dengan pandangan hasad. Oleh karenanya para ulama menjelaskan al-ain itu ada dua. Ainul hasad dan ainul ijab. Pandangan mata jahat dikarenakan sifat iri dan dengki. Pandangan mata jahat dikarenakan sifat takjub. Dan dua-duanya membahayakan. Makanya kita kalau melihat sesuatu yang membuat hati kita hasad, kita segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kebaikan kepada orang yang kita hasadi itu. Kita hasad kepada seseorang, kita beristighfar, ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendoakan kebaikan dan keberkahan bagi orang yang kita hasadi. Adapun kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan Masya Allah. Agar orang yang kita lihat atau sesuatu yang menakjubkan kita itu tidak kemudian terkena pandangan mata jahat karena sifat takjub dari kita atau sifat hasad dari kita. Itu dari sisi kita. Adapun relevansi ayat ini, relevansi surat ini bagi diri kita adalah kita meminta perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang mungkin saja memandang kita dengan pandangan hasad atau memandang kita dengan pandangan takjub. Ya, jangan ditinggalkan membaca surat ini setelah selesai sholat al-mu'awwidhatain itu agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari gangguan orang-orang yang hasad. Dan efek dari al-ain itu sangat berbahaya. Bisa sampai pada taraf kematian, menimbulkan kematian. Bisa mengakibatkan sakit. Ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Innal aina tudkhilur rajulal qabra kama tudkhilul jamalal qidra. Sesungguhnya pandangan mata jahat itu bisa membuat seorang lelaki jatuh ke dalam lubang kuburan, maknanya mati. Sebagaimana ain itu bisa mengakibatkan onta itu jatuh ke dalam panci penggorengan, maknanya onta itu mati dimasak gitu. Jadi ain itu tidak hanya menimpa manusia, tapi kadang juga menimpa hewan. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita membaca Masya Allah. Dan kita meminta perlindungan kepada Allah agar kita tidak tertimpa ain yang dilontarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang punya anak-anak yang lucu. Tatkala kita melihat anak kita lucu menakjubkan, hendaknya kita mendoakan keberkahan baginya. Barakallahu fikum atau Masya Allah la quwata illa billah. Agar anak kita tidak terkena pandangan mata jahat dari rasa takjub yang ada dalam diri kita. Dan itu sangat berbahaya sekali. Sahabat hijrah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita telah mengetahui makna global dari surat ini, kita akan menjadi lebih faham lagi, menjadi lebih mengerti lagi betapa pentingnya seorang muslim itu menggali ilmu agama. Karena dengan begitu ia akan terhindar dari banyak keburukan. Karena dengan begitu ia bisa lebih memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah, ya, meminta perlindungan kepada Allah, dan dia sendiri bisa terhindar dari berbagai keburukan. Tapi kalau seseorang tidak ngaji, dia tidak berhijrah, tidak mempelajari agama Allah, mathalul jahili an dinihi radin biqaidihil jahulil hairi. Perumpamaan seorang yang jahil agamanya dan menjadikan orang jahil sebagai penuntun hidupnya, kabahi mati amya, seperti kuda yang buta. Pada zimamah a'ma, yang tali kekangnya dikendalikan oleh orang yang buta.
Kuda yang buta dikendalikan oleh orang yang buta. Ala iwajit tariqil jairi, dan dia berjalan di atas jurang yang berkelok-kelok dan sangat berbahaya. Seorang muslim yang tidak mempelajari agamanya, dia rentan sekali terkena gangguan pandangan mata jahat, terkena sihir, kemudian terkena gangguan binatang buas, dan terkena kejahatan dari makhluk-makhluk Allah. Tapi orang yang mempelajari agama Allah, dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Tatkala malam beranjak, tatkala matahari telah terbit, bagaimana dia meminta perlindungan kepada Allah, membentengi dirinya dari berbagai macam keburukan. Itu baru kita berbicara maslahat di dunia, belum lagi maslahat kelak di akhirat. Seorang yang tidak mempelajari agama Allah, dikhawatirkan ia terjerumus ke dalam kufrul i'rad, yaitu berpaling dari agama Allah, dan balasannya adalah neraka jahanam selama-lamanya tanpa pernah ada habisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.